Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopets, fans Liverpool garis kenyal, Six Time, bersama dengan Beta 1 dan Beta 2, lebih tepatnya dengan Stevie dengan Mas Guntur. Apa kabar Mas Guntur? Oke. Alhamdulillah baik. Ini gimana nih manten baru? Saya bahagia terus ini. Pengen enak di luar, enak di dalam. Udah nggak penasaran ya? Yoi. Nah, mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman baru yang ikut dari gabung sama Beta Kopek, bukan gabung ya, maksudnya akrab di sosial media. Ya inilah gua Stevie dan satunya lagi Mas Guntur asal Tegal. Selama ini Mas Guntur yang sudah beranak 2 ya Mas, yang berhasil Alhamdulillah ya. Mas, kita ngebahas Ya. tentang kenalan dengan Beta 1 dan Beta 2. Caranya biar dapat anak cowok gimana Mas? Aduh. Ya. Jangan buru-buru dilepasin aja. Ya, kalau mungkin teman-teman ada yang ngerasa bahwa Beta 1 gimana-gimana, Beta 2 gimana-gimana, yang mungkin pro sama Hendo atau Jini, kalau Jini gua. Kalau yang bikin sebel sama Hendo, pertama-tama mungkin adalah Mas Guntur. Mas, dulu kita gabung itu pertama kali gue nge-DM lu kan ya? Iya, benar. 2014 apa 2014 kayaknya. 2014. 2014-an. Sempet kan Beta Kopets kan pertama-tama Beta Kopets kalau teman-teman mau tahu tuh Beta Kopets itu adalah akun jualan dulu, Twitter dari merchandise dulu. Akhirnya gua aktif setahun dari 2012-an 2013-an, vakum setahun lalu ngajak Mas Guntur karena menurut gua Mas Guntur aktif di Twitter, ngerti bola Inggris, bola Italia sama Bundesliga waktu itu. Akhirnya gue japri Mas Guntur, Mas mau jadi admin nggak? Lah nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Akhirnya ngebahas lah. Akhirnya selama setahun kurang lebih lo aktif ya Mas ya? Iya. Aktif. Akhirnya sampai terus sampai nikah. Iya. Sempat off dulu. Iya sempat off dulu, brojol off dulu. Terus aktif lagi, terus brojolan 2 sempat off lagi. Dan sekarang aktif kembali. Lu keluh kesahnya menjadi admin Beta Kopets gimana, Mas Gun? Keluh kesahnya apa ya? Ya dari ngadmin itu diriku tuh belajar jadi orang yang harus bisa menerima pendapat orang lain. Awalnya enggak ya? Awalnya susah itu susah banget. Cuman ya namanya pendapat ya memang pasti berbeda gitu aja. Benar. Nah, itu aja sih sebetulnya. Paling gak enaknya di Beta Kopets ngapain Mas? Paling gak enaknya? Gak enaknya gak ada sih. Enak terus gue mah. Ayo nyari aman gini babi. Enggak beneran. Kalau cari nggak enaknya apa ya? Mungkin karena gue itu nggak terbiasa tidur malam, terus nggak bisa begadang. Jadi yang mungkin untuk live tweet gue itu jarang banget lah. Jarang ya. Iya gitu. Itu aja sih. Kalau teman-teman suka beda pendapat, kadang-kadang beda pendapatnya gue sama Mas Guntur tuh terlihat pas belain Jini. Lalu kedua, apalagi kita ngebahas tentang perbedaan VAR lah. VAR juga, Mas Guntur juga ngerasa VAR tuh mengecewakan dan gue beberapa juga ngulang karena nggak ada wasit, nggak ada masalah. Nah, gue kalau ngeliat Mas Guntur ini ibaratnya sempet kan, Mas lu sempat slack juga ada beberapa sama yang akun telanjang bulat, pokoknya duduk telanjang lah gitu lah. Ya kalau teman-teman Twitter paham lah ya, akun yang telanjang cuma duduk di bangku warna biru terus dia begini. Iya benar. Itu kan pro banget sama Hendo ya. Akhirnya sekarang benar-benar Hendo kepake sih, maksud gua kita mengakui bahwa dulu bukan mengakui ya, maksudnya pendapat kalau saat itu jelek kita jelek, tapi ketika sekarang ini bagus kan Hendo akhirnya berasa terlihat lah ya. Kalau salah komen lu pas setelah hasil pertandingan, lu komen bahwa pemain belakang lebih baik pasang Ryan Williams sama Neko sama Nat Phillips. Lu kenapa pengen maksa dia main dibandingkan Hendo sama Fabinho? Ya simpelnya sih gini aja ya, maksudnya
Kalau memang dari klub dan jajarannya itu nggak ingin apa ya datengin seorang back, ya buat apa kalau ada Rice sama Philip di cadangan, kalau nggak dimainkan kan kayak percuma gitu. Kasihan kan, maksudnya mereka juga beberapa kali kan main di laga-laga yang penting nih, dalam artian penting. Ya contoh lah, Rhys Williams ini terakhir kan main di UCL itu ya bantu ya. Dikatakan nggak mengecewakan, ya nggak terlalu mengecewakan. Miss 1-2 oke lah, tapi kan overall Doi nggak mengecewakan secara total kan. Iya benar-benar. Itu jadi gue liatnya sih itu aja. Jadi ya buat apa kalau nggak beli pemain tapi nggak memanfaatkan yang ada, kan kesannya egois banget itu. Tapi kan biasanya Liverpool gitu, abis pasang pemain muda bagus, pas jelek dibulinya setengah mampus. Ya kalau urusan bully membuli mungkin lebih ke ini ya, apa ya, kritik yang apa ya, kenapa nggak harus gini, kenapa nggak harus gitu. Jadi yang namanya pertandingan itu kan nggak setiap match itu sama jalan pertandingannya gitu kan. Maksudnya setiap pertandingan pasti ada perbedaan, ada kesalahan, ya oke lah. Toh nggak hanya mereka, pasti entah itu Hendo, entah itu gini, pasti mereka nggak mungkin bisa konsisten setiap pertandingan. Apalagi tipikal Hendo ini kalau di belakang itu Doi ini nggak tangguh di udara kan. Ya. Nah, gue itu sebenarnya ragunya gini. Kemarin kalau Cavani itu main dari awal, kalau bicara pertandingan kemarin, kalau Cavani main dari awal, gue yakin bakal cepat kebobolan. Karena iya, karena jujur Cavani ini duel udaranya itu ngeri. Serius, tapi kalau kecepatan oke lah, kita masih punya Fabinho ini walaupun nggak punya sprint yang bagus, tapi Doi pinter posisinya, cari posisinya itu pinter. Tapi nah kalau Hendo ini mungkin Hendo ini masih apa ya, karena dia bawaan seorang gelandang, jadi posisinya nggak nentu gitu. Iya benar. Posisinya itu nyebar gitu. Kadang dia di RCB, kadang dia di LCB, kadang dia di tengah. Itu jadi ya karena bawaan dia seorang DM atau seorang center midfielder, jadi ya untuk dari center back pasti susah. Kalau mau mainin terus ya akan susah. Gitu. Tapi mending mainin. Maksud gua ngeliat posisi belakang nih kan, posisi belakang sangat krusial. Beberapa teman-teman Twitter juga ada komen, Liverpool tuh cuma punya kiper, fullback, sama pemain tengah, pemain depannya nggak ada, sama pemain CB-nya nggak ada. Nah, menurut lo kira-kira kalau misalnya nih, berarti kan di dalam latihan juga terlihat Nat Phillips sama Ryan Williams ini tidak berduel, entah kalah saing sama Fabinho atau Hendo, atau malah memang mereka tidak fight di pas sesi latihan. Akhirnya makanya kenapa 2 pertandingan belakangan ini Fabinho sama Hendo lebih pasang di belakang. Karena seperti yang gue ungkapkan di Twitter kemarin kan, Hendo dipasang di belakang untuk menjadi passingnya kayak Virgil lah, bermain di belakang, ketika bola bisa dipasing ke depan akhirnya melambung ke depan kan. Ada beberapa aplikasi yang dilakukan sama Hendo, tapi beberapa aplikasi tersebut ada beberapa juga nggak nyampe ke depan. Nah, menurut lo untuk pemain belakang kira-kira apakah beli pemain atau nggak sama sekali? Kalau mau jangka pendek ya nggak usah jangka pendek deh, untuk Januari saat ini kan benar-benar butuh banget nih back nih. Kira-kira lu menurut tuh beli atau nggak sama sekali, atau ya udahlah manfaatin Hendo jadi back atau Ryan Williams dan Nat Phillips? Kalau gue pribadi sih, kalau mau nambah pemain ya satu aja nggak apa-apa, tapi yang senior berpengalaman, dalam artian yang mampu bisa langsung berubah pertandingan. Karena kan ini kan tengah musim itu kita nggak apa ya, pastinya nggak akan cari pemain yang harus bisa untuk ini penyesuaian lagi. Karena liga sudah berjalan, jadi otomatis kalaupun mau nyari seorang pemain back ya cari yang bisa langsung tune in. Sebutin satu nama kalau ada ini. Apa ya? Konate paling. Konate-nya Leipzig. Tapi kan kejauhan. Kenapa nggak isi Madrid? Siapa? Yang Madrid. Back Madrid yang nggak dipakai sama sekali.
Iya. Sergio Ramos. Bukan Sergio Ramos, satu lagi. Siapa sih namanya? Oh, Militao. Militao boleh. Apa ya? Militao ini beberapa kali gue lihat sih di Madrid itu positioning dia itu masih ini buruk lah. Masih jelek lah ya. Iya, mending Konate, karena Konate mungkin dia karena terbiasa sama Upamecano ya, jadi positioningnya itu malah kelihatan bagus Konate dari Upamecano. Terakhir gue lihat itu Leipzig lawan apa kemarin ya, lupa itu. Ya pokoknya lawan itulah. Iya, itu malah Upamecano yang malah diobok-obok posisinya daripada Konate. Gitu. Jadi kita sebut tangga Mali ya. Iya, ya kalau mau jangka pendek Militao oke lah, nggak masalah, di loan, dipinjam toh hanya 2,5 juta euro. Iya, sampai cuma berapa bulan lagi kan? Itu sampai 6 bulan. Kalau kita lihat pertandingan kemarin kan, sebenarnya Liverpool juga 4 pertandingan gitu aja gitu, seri kalah, terus juga golnya cuma bisa sekali. Kalau lini depannya nggak bisa bagus karena lini tengahnya juga mundur ke belakang kan, Fabinho sama ini terus ke belakang. Nah, gue menurut lu deh, lawan Burnley nanti, kita nggak bahas lawan Burnley nanti, apakah main formasi yang sama, apakah ada perubahan formasi menurut lu kira-kira? Kalau lawan Burnley sih, gue yakin antara Rice atau Net bakal main. Oke. Nah, kalau menurut lo gimana deh? Kalau gue pribadi sih, kalau untuk lawan Burnley lebih kayak mungkin di video sebelumnya aku ngebahas dengan Kasarnan yang dimana gue pengen Gini yang berada di depan, bukannya Firmino gitu kan. Karena kalau lihat Firmino 2 pertandingan terakhir tuh kayak ngerasa Firmino bukan Firmino yang lawan Arsenal yang menjadi penjembatan gitu kan. Jadi kayak lebih kayak Firmino yang biasa aja, bukan apa-apa gitu. Nah, gue pengen berharap Gini lebih main di depan seperti main PSV atau Newcastle, lalu disokong dengan Thiago dan Hendo lebih naik seperti kayak yang bilang tadi Mas. Matt Phillips duet sama Fabinho, jadi lebih depannya tuh, tengahnya tuh lebih ada lagi, ada Thiago, ada Hendo, lalu Gini di depan. Jadi kanan kirinya nggak masalah lah Muhammad Salah atau Mane, karena kalau gue lihat pertandingan MU kemarin yang membuat tidak bergeraknya Muhammad Salah sama Mane itu adalah si Firmino ini, si jembatannya ini. Karena jembatannya ini tidak keluar, akhirnya jadi mandek di lini tengah, membuat membuat Mane dan Salah tidak bergerak sama sekali kalau gue pribadi sih. Jadi ibaratnya Gini di tengah, di depan bantu false nine atau strikernya, lalu depannya sendiri bisa Origi atau Mane. Kalau gue sih pribadi gitu. Kalau prediksi gue itu Chamberlain ini akan main. Hah? Chamberlain. Kok Sunderland? Oke. Chamberlain. Oke, Chamberlain. Gue dengarnya Sunderland. Laper lu, makan dulu. Terus. Nah, Chamberlain ini akan main dan mungkin ini Gini akan diistirahatkan. Oke. Healing. Nah, untuk posisinya Bobby kayaknya sih akan diisi Taki. Oh, untuk prediksi lu ya, Taki ya. Prediksi gue. Karena apa ya? Gue tuh seneng banget lagi waktu lawan ini Palace, nggak tahu. Palace ya. Nah, itu nggak ada posisi pemain itu nggak ada yang di posisi situ-situ aja. Jadi mereka tuh kayak nyebar gitu. Muter kan? Iya, posisinya nyebar gitu. Minamino bisa di tengah, bisa di kiri, bisa di kanan, tukeran sama Salah Mane itu. Benar. Itu senang gitu liatnya. Nah, kalau lo pribadi itu kan dan Firmino juga kan waktu itu ngalah kan sama Minamino. Akhirnya dia yang banyak bekerja kan, Minamino yang malah Doi malah fokus di lebih cari ruang, terus buka ruang buat temennya gitu. Itu senang gitu liatnya. Kayak waktu Klopp musim kemarin lah mainnya tuh. Ibaratnya karena kalau bisa dibilang sekarang kan hampir semua klub tahu cara main Liverpool kan, ketika bermain bersama sayap harus matiin tengah, ketika main gelandang matiin fullbacknya. Jadi sekarang tuh Liverpool udah kebaca banget plek-plek gitu plannya apa. Jadi kalau menurut lo ketika squad yang lawan Palace kemarin diturunin,
mungkin banyak orang yang akhirnya tidak menganggap pergerakan Taki, nggak anggap pergerakan Keita. Menurut kali kalau kayak gitu ya. Jadi bisa dibilang 7-0 itu skor yang luar biasa di match 2021 ini kan. 2020 iya. ya. Itu pertandingan terbaik lah musim ini menurut gue. Iya, karena semuanya itu cair. Keita bahkan luar biasa. Katakan luar biasa karena apa ya? Ya link up-nya dia sama Taki itu keren kok, nggak ada masalah sebetulnya. Tapi apa yang ngerasa membuat Taki nggak bisa berkembang dengan squad ya? Kalau kita lihat di pramusim, kita lihat di game pertama atau kedua, Naby Keita sama Taki tuh udah hidup banget. Tapi ketika Taki bergerak sendiri nggak ada Naby, itu malah terlihat jadi kayak Takinya ampas banget gitu. Menurut lo apa sih penyebabnya, Mas Guntur? Gini, kalau gue lihat itu Taki ini terbiasa main dengan seorang striker di sebelumnya, di klub sebelumnya. Oh, Harlan ya. Ya, ada itu. Jadi kalau makanya kan kemarin sama Firmino itu mereka nyetel. Oke. Iya kan, ketika ada Firmino, dia kelihatan permainannya. Tapi ketika dia main sama Salah dan Mane yang suka melebar dan cutting inside, dia pasti bingung. Karena ya itu tadi, Taki ini sebetulnya apa ya, kayak si Malakama, dia tuh mau menyesuaikan dia bakal jadi, tapi kalau dia nggak mau menyesuaikan yang ada, ya dia akan terus kayak gini. Iya sih. Ya mungkin teman-teman ada yang beranggapan Taki itu kayak cuman badutnya Liverpool untuk jualan jersey. Ya mungkin salah satunya pemain bulu tangkis lah. Kalau kata coach sebelah, pemain bulu tangkis. Sialan gue diblok akunnya. Kampret. Lu lagi ngebahas apa emang di blok sama si coach sebelah? Itu kan sebelumnya kan beliau bilang bahwa pengennya si Arteta out gitu kan. Nah, kan beliau kan selalu bilang #Arteta out gitu kan. Entah itu mau hasil imbang, kalah, menang kayak apa. Nah, memang pada saat itu Arsenal itu main cakep karena gue nonton gitu. Nah, main cakep, terus beliau komennya tuh positif. Arteta mulai nih berkembang gini bla 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 gitu kan. Nah, gue replay lah tweet beliau. Cuma tanya doang. Katanya pengen Arteta out. Saya bilang malah langsung diblok. Kan gue tanya ya, bener kan? Cuma tanya. Tapi kalau si coach sebelah itu ngerasa kayak maksudnya gue nggak ngerasa bisa dipegang sih omongannya, kadang bisa A, kadang bisa B, kadang bisa A, kadang bisa B. Jadi ngerasa bahwa itu nggak bisa dipegang enggak. Maksudnya yang di post yang dibahas cuman kalau teman-teman yang tahu misalkan di YouTube paling cuma dibahas cuman iya sih bagus paling ya bagus gimana gitu kan. Kalau teman-teman kali ngecek pelajaran dia tuh cuma bilang misalnya si Firmino bagus, ya bagusnya gimana, semua orang juga tahu bagus, tapi kan secara pandangan coach kan masih berbeda dong. Nggak cuma bilang bagusnya doang, harusnya ada penjelasan doang. Tapi penjelasan di si channel dia agak gimana kalau gue pribadi sih. Gitu maksudnya susah lah pokoknya, mengerti itu susah. Oh iya, Mas Gutu saat ini pakai masker karena sedang di kantor. Gue sebenarnya juga lagi di kantor. Jadi pakai masker sama-sama WFA. Astaga. Nah, kalau bisa dibilang perdebatan gue sama Mas Guntur ya wajar lah karena beda kepala kan. Dulu mungkin teman-teman masih bisa kita samain frekuensi, tapi ketika ada perbedaan mungkin ada itu wajar kayak Mas Guntur bilang nggak suka, ketika nggak suka sama Endo bilang nggak suka, bahkan ketika bilang nggak suka sama Gini juga dia bilang nggak suka kan. Tapi kalau gue pribadi gue juga bilang nggak suka sih sama Gini, tapi ketika Gini bermain bagus gue bilang bagus. Nah, Mas Gun, yang menurut lo buat teman-temannya Beta Kopites, apa sih yang lo suka dari teman-teman? Contohnya? Apa ya? Ya yang lebih gue suka itu mereka apa ya? Ya seru aja maksudnya. Menang kalah oke lah, kita rame gitu. Nggak pernah sepi gitu kan. Terus apa ya? Ya mau berbagi juga dalam artian ada yang mau nyeponsorin lah, bikin kuis lah, segala macam gitulah.
kalau kita bikin giveaway juga banyak peminatnya. Ya. Jadi ya alhamdulillah lah, maksudnya bisa bikin orang seneng gitu happy kan. lah, happy lah juga, ya. Iya, itu pahala buat kita. Amin. Mau itu. Tapi kecuali yang misu-misu ya, gue nggak tanggung jawab. Kalau yang misu-misu nggak tanggung jawab. Teman-teman, idenya si Mas Guntur untuk Beta Kopets adalah Jumat Berkah. Mas Guntur yang ibaratnya ide Mas Guntur tuh ketika Beta Kopets mengadakan bantu usaha teman-teman, itu idenya Mas Guntur pertama kali. Itu pertama kali Mas Guntur yang punya ide untuk bantu retweet usaha teman-teman. Lalu postingan video agak dewasa plus itu Mas Guntur lah ya. Kalau gue lebih ke share foto aja, foto babes, foto apa. Itu gue. Kalau video-video dewasa, video suster 19 detik yang di Telegram atau apa, dia pertama kali dia mulu. Aduh. Astaga. Nah, pertanyaan mendasar deh. Mas, lu suka sama Liverpool kenapa sih? Kan belum tahu nih awal suka Liverpool. Gue itu suka itu awal-awal waktu Liverpool itu sering banget satu grup di UCL, kalau nggak sama Madrid ya Roma. Lu tadinya fans Roma? Gue ketiganya suka, Madrid, Roma, Liverpool. Oke, terus? Gitu, jadi karena mereka bertiga itu sering gantian satu grup di UCL, akhirnya kan gue ngikutin juga kan. Ketika Madrid Liverpool ngikutin, Liverpool Roma gue ngikutin gitu kan. Tapi setelah itu pas gue suka bangetnya itu pas final lawan West Ham kalau nggak salah, yang pas 3-3 itu terus adu penalti. Iya. Tahu lah yang itu itu pas ngena banget. Tapi kalau sebelumnya itu ya gue berapa kali lihat waktu zaman era Berger gitu kan, Danny Murphy, terus McAllister. Tapi jangan tanya usia sekarang ya. Berarti lu di atas 30? Iya. Berarti sama lah kita lah ya. Iya, tahun ini tahun ini di atas 30 lah. Oh iya. Berarti lu 88 atau 89? 90. Oh 90 ya. Udah dibilang nggak usah tanya umur, tanya tahun lah. Lah, beda 2 tahun doang kita. Lu 80, 90, iya. 88. Iya. Cuma kan yang punya anak duluan kan laku. Ya jangan begitu juga. BDW anakmu ada konser Liverpoolnya? Mungkin lebih ke istri ya. Istri itu lagi pengen ini foto keluarga pakai jersey Liverpool semua. Pokoknya yang Mercedes Liverpool lah gitu. Iya sih. Makanya kemarin kan gue tanya sama lu, ada stok nggak gitu kan? Iya. Itu mau buat foto. Itu mau buat foto keluarga maksudnya. Oh gitu. Ntar kalau ada gue kabarin lagi. Paling jersey yang ini ada yang cewek. Karena baru. Yang merah, mintanya yang merah. Soalnya buat foto kan bagus kalau merah. Aku coba cari lagi ya. Cerah. Berarti anak lu sekarang lengkap lah ya, cewek-cewek ya? Yang pertama cowok ya alhamdulillah. Yang pertama namanya siapa? Namanya Ziandru Abi Pradika. Zendru? Iya, Ziandru Abi Pradika. Oke, yang kedua? Zea Askadina Pramila. Oh, depan Z ya? Iya, ZAP semua. Why? Istri yang minta karena apa ya? Gara-gara ini kalungnya doi kan ininya apa? Huruf Z. Jadi dia nggak mau ngerubah gitu kan. Emang namanya dia? Nama istri? Awalnya. Oh gitu. Awalnya cuman kan karena anak pertama Z, akhirnya dia pakai kalung ini ada huruf Z-nya. Terus mencari ini apa namanya? Ejaan Z. Bilang aja ntar biar anaknya kalau hujan duduk di belakang. Bisa aja. Enggak. Kan kalau Azam malah apa? Kalau Abdul di depan kan duduknya di depan, kalau Z kan duduknya di belakang. Ya kan kalau dipanggil guru kan ngacak. Jadi pertama. Gila. Ya Mas Guntur ini tinggal di Tegal. Lu dari mana Tegalnya Mas? Mejasem. Hah? Mejasem.
ngejasa. Pokoknya kalau teman-teman ada kendala sama IndiHome ya kerja tugasnya Mas Guntur inilah. Atau lebih tepatnya Mas Guntur kalau mau cari, lu marketing Mas atau apa nih? Supervisor pemasaran. Supervisor pemasaran. Nah kalau teman-teman kalau mau ada daerah Tegal butuh wifi ya ke Mas Guntur lah. Kontaknya ada boleh. Kontaknya ada di kolom description aku taruh. Ya oke. Daerah Tegal ya. Iya. Mas, yang lu suka dari teman-teman Beta Kopas itu apa sih? Kalau gue pribadi yang gue nggak suka tuh adalah ketika ngebandingin tweetan kita berdua. Maksudnya ketika gue bela siapa, tiba-tiba tweetan lu pas ngedukung sini. Jadi kayak padahal jelas-jelas orangnya berbeda. Ya permasalahannya di kita sih, kita tidak membuat cantumin beta 1 dan beta 2 untuk komennya di Twitter karena menurut gua buat apa ditandain, kita kan juga bukan siapa-siapa, maksudnya ya udah ngalir aja gitu. Tapi yang gua nggak suka adalah ngebandingin beta 1 dan beta 2 gitu. Itu data jelas. Dan adalah kalau teman-teman tahu gua pribadi Stevie dan Mas Guntur adalah beta 2 dan Mas Guntur, panggilnya tetap beta aja di Beta Kopites karena Beta Kopites ya cuma satu gitu. Bukannya Stevie, bukannya Guntur, tapi Beta Kopites panggil aja gitu. Jadi tetap kita akan balas dua-duanya. Kalau lu sendiri yang nggak lu suka dari Beta Kopites? Apa ya? Ya sama sih sebetulnya. Jadi kenapa nggak gini? Kenapa kok ini? Ya kita sekarang apa ya bahasanya tuh yang ada di mention ketika gue yang online ya gue balas. Tapi ketika yang online Bang Tepi ya pasti Bang Tepi yang balas. Jadi kalau kalian carinya apa ya persamaan dari kami ya nggak akan bisa gitu. Mau bagaimanapun ya nggak akan bisa gitu. Jadi kalau kalian bilang kok tadi bilangnya gini kok sekarang gini ya nggak bisa karena nah itu jadi gimana ya maksudnya ya kita nge-tweet yang kita pikirkan yang kita rasakan saat itu. Kalau gue ngerasanya lagi A Bang Tepi B ya nggak akan ketemu gitu. Iya benar. Ya itulah keluh kesah kita. Mungkin kalau teman-teman tahu Twitter ini Twitter udah hampir 4 kali ganti. Pertama itu karena gua video kucing. Lalu kemarin Mas Guntur tuh gara-gara apa ya? Gara-gara joget-joget TikTok kalau nggak salah. Yang viral. Hampir kekunci. Hampir keblok juga. Lalu di Instagram juga dua kali ganti gara-gara live di Instagram. Jadi kedepannya mungkin teman-teman kalau ngarepin Beta Kopites bakal share link streaming lagi, gue pribadi ngerasa kayaknya udah cukup selama hampir 8 tahun hampir 5 tahun lah bareng-bareng nge-share link streaming. Jadi buat teman-teman mungkin kedepannya akan langsung aja ke Mola atau ke video.com atau aplikasi-aplikasi resmi lah. Jadi biar ngebantu juga ke klubnya juga kan kalau gue pribadi ya sih. Atau enggak ya kalau mau yang berbayar. Ya kalau mau berbayar ya bisa langsung masuk webnya Liverpool. Ya benar. Nah mau cari streaming itu kalau memang kalian mau bantu Liverpool ya langsung aja bayar untuk berlangganannya aja. Kalau enggak ya yang lain juga banyak sih. Sekarang pasti ada Mola, Video, IndiHome juga kerjasama kan? IndiHome saat ini kerjasama dengan Mola TV. Itu kalau kalian yang berlangganan IndiHome itu bisa kok berlangganan pakai Mola TV streaming itu per bulan cuma 50.000. 50.000 itu semua area. Ya? Semua area dan itu bisa nikmatin macam-macam kok. Ada Liga Belanda, Liga bahkan Liga Amerika, Liga Belanda, MLS. Liga Jerman. Ada semua berarti ya? Iya, Copa Libertadores, Liga Inggris. Terus film-film lainnya juga ada film. Itu ya kalau teman-teman buat yang sudah langganan sama IndiHome nggak perlu ganti sama ke Mola, tinggal bayar 50.000 udah dapat akses Mola juga kan? Iya sebulan 50.000 loh bisa macam-macam. Ya itu obrolan singkat gue bersama dengan Mas Guntur. Mungkin kedepannya kita akan ngebahas macam-macam lagi, ngebahas tentang film yang enak-enak dan lain-lain. Pokoknya kalau bahas sama Mas Guntur, gue tidak ngebahas tentang Liverpool aja, tapi ngebahas tentang tim lain karena mungkin kedepannya Beta Kopites nggak hanya ngebahas Liverpool, ngebahas tim lain, ngebahas guru penjaskes yang lalu ngebahas Guardiola yang akhirnya punya pemain belakang lagi dan kedepannya pantau aja kali ya. Pokoknya seperti biasa hari ini naik di YouTube, 1 atau 2 hari ke depan naik di Spotify buat dengar suaranya aja.
Salam ya buat istri. Oke, siap disampaikan. Semoga lekas punya anak. Amin. Oke, kalau gitu selamat beristirahat. Enjoy buat di kantor. Salam buat keluarga. Sehat-sehat Mas Gun. See you, bye-bye. Bye.